الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Berbekallah ujar Allah kalian semua, sedangkan sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar bangku dari dunia sampai di akhirat. Ada orang-orang yang bukan daripada zuriat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diakui pemimpin jadi keluarga. Siapa dia? Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu akan keluarga Allah. Dan kita dimompatin Nabi ini. Juga keluarga Sidin. Karena ujar Nabi orang yang pertama kali masuk surga adalah aku di sini. Anak awalun nasi mendukhulal jannah. Akulah manusia yang pertama kali diperkenankan oleh Allah masuk surga. Summa dzurriyyati, kemudian anak cucuku dan bawa ibu kami. Nah, bawa kami berataan masuk surga sampai ke anak cucu beliau yang ketinggalan. Mereka ini adalah orang yang pertama kali dari umat Rasulullah masuk surga setelah Nabi adalah anak cucu Sidin keluarga. Nah, kita masuk misalnya beriman bertakwa juga sampai memperoleh husnul khatimah, maka digolongkan dalam dalam keluarga. Amin ya rabbal. Summa mahbuban, kemudian golongan yang ketiga atau gelombang ketiga orang yang masuk surga adalah orang-orang yang mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan zuriat beliau. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang sejati mencintai Allah dan Rasulnya dan zuriatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami hormati dan muliakan, khususan ibu kita pimpinan Majelis Ta'lim An-Nisa yang saat ini sedang berada di Tarim. Nah, kita doakan ibu kita, umi kita Syarifah Rini Al-Besi beserta keluarga dan rombongan Habib Segaf, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, dan sudah baru. Nah, ini berumrah nanti. Mudah-mudahan bila sampai tunai berumrah semuanya ziarah ke makam Rasulullah, dan kita didoakan beliau juga. Mudah-mudahan kita bisa juga nanti ke sana. Beliau diberikan keselamatan, kesehatan sampai datang ke hadapan kita dalam keadaan sejahtera dan sempurna dan sehat walafiat lahir dan batinnya. Kabul segala hajat-hajat beliau. Amin ya rabbal. Ibu-ibu yang berbahagia, ibu-ibu syarif yang sangat kami cintai dan muliakan, kita hari ini akan membicarakan tentang adab dalam berdoa. Kita semuanya senang berdoa. Betul apa betul Bu? Tujuannya berdoa. Sekarang bagaimana doa yang dianjurkan adab-adabnya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Seseorang yang akan berdoa, ingat bahwasanya doa mumpul ibadah. Doa itu jadi adalah otaknya ibadah. Nah, jadi sentral kita bisa makan, minum, melakukan berbagai macam aktivitas, otak kita ada mengatur. Jadi doa ini adalah otaknya ibadah. Dan wajib Nabi doa ibadah, dan doa itu termasuk ibadah. Jadi jangan malas untuk berdoa termasuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan ujar Allah jin dan manusia kecuali tujuannya untuk beribadah. Jadi aktivitas kita seharian, mulai bangun tidur sampai kita melakukan kegiatan apapun, mencari yang halal, sampai kita hadir ke majelis ilmu, sampai kita menanak nasi dan lain sebagainya, itu disebut dengan ibadah. Nah, Allah menciptakan kita untuk beribadah. Kemudian cara berdoa ini mengangkat kedua tangan. Jadi angkat tangan kayak gini. Nah, kayak ini caranya Bu.
Orang meminta, kadang ajar ka ini, ada jonang ka ini, ada jonang ka andak ya, dan orang ada. Nah, jadi ada cara-cara, ada suka-suka kita, karena Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh terbaik. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang diperlukan. Dan memang kita sangat sengaja untuk menelugi Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud adalah Nabi kita Muhammad SAW, sesungguhnya Nabi itu jika berdoa maka beliau mengangkat kedua tangannya, terkadang sampai karena nih tangan jubah sini lebar, alihkan ketiak beliau yang putih. Ada kita kayak ketiak terbalik, ada putih, ada hitam di sini. Nabi mengangkat tangan ketiak sini. Jadi benar-benar mengangkat tangan kepada Allah. Mengangkat kedua tangannya dan beliau tidak akan mengusapkan tangannya, tulis selesai doanya. Mengusapkan kedua tangannya ke wajahnya. Nah, ada kita nih sini aja. Nah, diusap kedua tangan ke wajah beliau. Begitu selesai berdoa. Kemudian yang berikutnya beliau berdoa, yaitu diawali dengan memulai syukur kepada Allah dan bersalawat dan salam kepada Rasulullah. Kita ini jadi aja berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang sempurnanya memuji Allah dulu, ya alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala. Nah, puji dulu Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian baru membaca salawat dan salam kepada baginda Rasul. Mana dalilnya? Ini hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Imam Ahmad dan Abu Daud dan Nasai dan Tirmizi. Perawi hadisnya. Jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka mulailah dengan bersyukur memuji kepada Allah Tuhannya. Kemudian bacalah sholawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berdoalah setelahnya dengan doa yang dikehendaki sesuai apa yang dikehendaki. Nah, itu anjuran Nabi kita. Puji dulu Allah dan mengucapkan minimalnya alhamdulillah. Kemudian sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, kita berbaik sangka kepada Allah bahwa doa kita itu kabul aja. Nah, doa kabul ini ada beberapa hal. Ada halnya kita meminta, misalnya menukarkan darah, ada kabul juga aja sih itu sampai meninggal orangnya. Nah, bukan karena kabul. Ada orang yang meminta sesuatu permintaan dikabulkan langsung, dapat. Ada juga yang ditunda, sudah tuanya dapat. Ada juga doanya itu dikabulkan tapi nanti di akhirat. Ini aja malaikat biar dulu minta ini minta itu kabul aja. Ini nangis di dalam surga. Ini nama liga. Nah, itu di doa kita tadi ditunda ijabahnya. Ada juga orang berdoa ada kabul kelihatannya, padahal Allah mengabulkan, membalas dengan dihindarkan dari berbagai macam bala musibah. Aturannya kita dapat musibah karena kita berdoa lalu terhindar dari musibah. Makanya kalau kita selesai rakaat kedua di sholat subuh doa qunut doa yang paling hebat. Allahumma hadini fiman hadait, ya Allah pimpin sebagaimana orang yang Engkau pimpin. Apalagi Allah hadini doa ini fiman afid, sehatkan ulun sebagaimana orang yang Engkau sehatkan. Sehat lahir, sehat batin, sehat pikiran, sehat. Apalagi sambungannya watawalani iman tawalin. Belas kasihanilah aku sebagaimana orang yang Engkau kasihani. Allahumma hadini biman hadait wa afini biman abad wa tawalani biman tawalin wa barik li bima atat. Berkahi apapun yang Engkau berikan kepadaku. Dapat suami yang diberkahi, amin. Dapat anak-anak yang diberkahi, dapat menantu yang diberkahi, usaha diberkahi, diridai oleh Allah, mendapat menjadi kebaikan sama-sama.
Barik li fi ma'atak wa qini bi rahmatika syarra ma qadar. Ya Allah, lindungi aku dari kejahatan takdir yang sudah tertulis. Kita nih aturannya dapat musibah itu dan ini, tapi karena kita saling baca salawat, karena kita sering berdoa, salat tutup doa. Nah, lalu kita dibalas dengan dihindarkan dari musibah yang sudah tertulis di dalam surat takdir kita ada jadi datang. Amin ya Rabbal. Jadi jangan katakan aku berdoa karena kabul aja. Ada kalanya seseorang itu berdoa, tapi doanya itu tadi diangkat oleh Allah Ta'ala derajatnya. Karena kabul nak kita kendaraan, karena kabul sahanya di balik mobil. Amin ya Rabbal. Bisa jadi Allah mengabulkan berupa diangkatnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu semuanya rahasia. Ud'uni astajib lakum. Astajib lakum. Berdoalah ya Allah kepadaku, aku akan mengabulkan. Amin ya Rabbal. Nah, jadi jangan pernah bosan berdoa. Apabila ujar Nabi seseorang selesai salam di waktu salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, lalu langsung berdiri kada berdoa, berkatalah malaikat yang di samping kita, ikam kada ada hajat kaja malaikat nama kada berdoa. Jadi sampai malaikat aja menegur, saya kada mendengar. Jangan kita mendengar teguran malaikat poro, nah pada dulu. Jadi karena orang selesai sholat itu banyak Allah. Jadi dihajatkan, kita sangat berhajat kepada Allah, jangan berdiri dulu kecuali minta permohonan kita kepada Allah. Kemudian yang berikutnya lagi, yang mana yang seterusnya, yakni disebutkan di sini berdoa untuk kebaikan. Jangan berdoa untuk yang buruk-buruk, banyak untuk kecelakaan misalnya, buat orang lain, siapa yang dibenci. Sekalipun orang menyakiti hati kita doakan aja, mudahan ia bertobat kepada Allah, mudahnya diberi hidayah, mudahnya diampuni. Jangan kita mendoakan celaka kepada orang lain, karena Rasulullah sudah pernah mendoakan orang lain celaka. Ketika Rasulullah berada di kota Taif, wafat istri beliau tercinta Sayyidah Khadijah. Sebelumnya wafat paman beliau Abu Thalib yang selalu membela beliau. Nah, wafat dua orang yang tercinta ini, pelindung utama Nabi kita diusir dari kota Makkah. Atas perintah Allah berangkat ke Taif, berdakwah di negeri Taif. Apa yang terjadi? Beliau bukannya diterima dakwahnya, kecuali seorang yang beragama Nasrani yang menerima apa Islam tadi, yang bernama Abdas. Orang Nasrani boy bagawi di perkebunan korma itu jangan beriman, setaipan memusuhi. Bahkan Nabi kita dilempari dengan batu sehingga darah itu bercucuran di badan beliau. Sandal beliau penuh dengan darah. Setelah beliau berjalan hampir tidak sadarkan diri. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, berada di perkampungan Qarnul Manazil. Ulun kalau ke Taif itu mesti ulun datang ke Qarnul Manazil. Boy, makan waktu sekitar 1 jam perkampungan di situ. Nabi kita hampir aku dan Nabi tidak sadarkan diri. Banyaknya darah yang tertumpah. Lalu datanglah malaikat Jibril dari langit. Nah, datang. Aku mendongakkan kepalaku, Jibril berkata, Allah berkirim salam kepadamu. Allah mendengar doamu dan Allah menyaksikan orang-orang yang menzalimi. Aku membawa malaikat-malaikat penjaga gunung agar apa hajatmu mereka akan kabulkan. Berkata malaikat penjaga gunung, ujar malaikat penjaga gunung, Assalamualaikum ya Rasulullah, inginkah engkau kami mengangkat 1 biji gunung yang berada di Taif ini, lalu kami campakkan kepada negeri Taif ini sehingga mereka binasa? Maukah engkau 1 bukit yang ada di Mekah itu kami campakkan lagi sehingga seluruh umat Mekah itu binasa karenanya? Tidak, aku berharap
agar orang-orang Taif yang hari ini tidak beriman di kemudian hari dari tulang-tulang sulbi mereka akan lahir anak-anak yang beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Subhanallah, lembutnya hati Nabi dan mau menuruti perlahan. Ada sidik mendoakan kecelakaan padahal beliau hampir mati. Tidak ada ujar Aisyah, Rasulullah itu yang paling menyedihkan kecuali ketika berdakwah ke Taif tadi, sehingga aku dan Nabi berjalan hampir kada sadarkan diri untuk tegaknya agama Allah. Nah ibu-ibu, ada berdoa ada baik sedih. Buktinya Allah kabulkan sampai hari ini seluruh penduduk Taif beriman. Bahkan di antara alim ulama kita banyak yang mengaji Al-Quran, mengaji tafsir Al-Quran di Taif itu banyak umat kita yang berdiam di Taif. Ada yang untuk ilmu, ada yang bekerja di negeri Taif. Nah itulah doanya dari kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah kita mendoakan orang lain celaka akur kabur. Doakan mudahnya betul-betul aja. Nah kemudian yang berikutnya lagi, berdoa dengan merendah diri kepada Allah dan bertawassul kepada Nabi Muhammad. Wajah Nabi tawassalu bi wa bi ahli baiti fa innahu la yuraddu mutawassilun bina. Siapa yang meminta kepada Allah, mohonlah berdoalah kepada Allah. Tawassalu dengan berkat aku. Nabi kita mendorong minta dengan berkatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, aku minta ini, minta itu berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa bi ahli baiti, dengan berkat anak-anak cucuku. Subhanallah. Fa innahu la yuraddu mutawassilun. Siapa yang meminta kepada Allah dengan berkat Rasulullah, berkat keluarga Rasulullah. Misalnya berkat Sayyidah Khadijah, dikatakan oleh salafus saleh, para alim ulama salaf 300 tahun setelah Nabi kita wafat dinamakan kue salaf. Wah ini kan ada pakai salaf nang krim datal dan ada salafus saleh, orang yang hidup 300 tahun setelah Nabi wafat. Mereka itu adalah di masa-masa Islam. Orang lagi gigih-gigihnya memperjuangkan agama Islam buat mereka itu. Salafus saleh mengatakan bahwa Sayyidah Khadijah itu adalah ahlud darah. Apa arti ahlud darah? Apabila kita meminta kepada Allah dengan berkat beliau, la yuraddu mutawassilun bina, doa kita akan diijabah. Amin. Nah kemudian yang berikutnya lagi, selain bertawassul, berdoalah kepada Allah sedangkan kita makanan kita halal. Wahai Sa'ad, ya Nabi kita bisa sahabat namanya Sa'ad. Jika perut besarmu itu ya Nabi diisi dengan makanan yang tidak halal, doamu tidak akan diijabah. Apabila yang ada dalam perut besarmu itu adalah makanan yang halal, doamu apapun yang engkau minta akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita makanan mesti yang baik dan halal. Dan berdoa kepada Allah dengan mengulang-ulang 3 kali. Sering Rasulullah itu membaca doa 3 kali. Nah, ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Sesungguhnya Rasulullah itu suka mengulang-ulang doanya sehingga sampai 3 kali dan beristighfar sampai 3 kali. Terkadang Nabi kita itu waktu rukuk kita kan 3 kali ya Allah subhana rabbil azim wa bihamdihi. Kalau Rasulullah terkadang 3 kali, terkadang 5 kali, terkadang 7 kali. Hanya kalau kita di Mekah, di Madinah, jangan-jangan semua aja rukuknya. Orang sampai 7 kali, ada yang sampai 9 kali, ada yang sampai sekali. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Nah, waktu sujud paling minim kita nih 3 kali. Boleh sampai 5, sampai 7, sampai 9, sampai 11 kali. Nah itu bilangan yang ganjil-ganjil. Kemudian yang berikutnya lagi disebutkan di sini bahwa seseorang yang berdoa itu
disebutkan yaitu hendaklah meminta dengan barang siapa Nabi yang meminta kepada Allah dan menyebut ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin farij 'alal muslimin. Ada malaikat yang Nabi di sisi kalian itu apabila kalian membaca ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin, ujar malaikat ayo berdoa, doa kami kabul. Amin ya rabbal. Nah itu ya Arhamar Rahimin itu diambil dari doa Nabi. Siapa yang membaca ya Arhamar Rahimin ya Nabi 3 kali lalu berdoa, doanya diijabah oleh Allah, ujar malaikat berdoa engkau akan diperkenankan. Amin ya rabbal. Nah itu tadi doa. Kemudian yang berikutnya lagi, orang yang berdoa tadi sudah bertobat dari dosa besar maupun dosa kecil. Atau lagi ya berdoa benar bagaimana, tapi kada kabul kan orangnya kada bertobat. Suatu hari Nabi Allah Musa terpana memandang seorang lelaki berdoa, rambut terpusuk, berdoa dalam keadaan berlinang air mata, datang dari kejauhan. Ya Allah ya Rabbi Musa, apakah engkau kabulkan doa orang itu? Dijawab oleh Allah melewat malaikat Jibril. Bagaimana Allah mengabulkan doanya ya malaikat Jibril, sedangkan makanan yang ada di perutnya makanan yang haram, pakaian yang ada di badannya pakaian yang haram. Alhamdulillah. Jadi buat kita yang nukar jilbab jangan keringan akad. Akad dalam jual beli itu punya wajib. Belilah jilbabnya dengan harga Rp50.000, aku jual. Misalnya beli lagi sajadah, tapi kada akad. Bukan sajadah nih kada akad, kada halal. Sajadah memang pembeliannya halal, tapi belum sempurna dan itu kada boleh digunakan untuk sholat. Nah, jadi tukarlah sajadahnya Rp25.000, jual Rp25.000. Nah, karena ini untuk ibadah. Rumah bang akad jual, walaupun di hadapan notaris keberatan. Nah, untukkanlah rumah pian 200 juta, aku jual di sini 200 juta rupiah. Nah itu akad namanya, dan itu termasuk rukun jual beli. Ada sah jual belinya tanpa akad. Tapi kalau kita ke mall, kalau di online itu kalau bisa disertakan aku belilah sudah datang kirimannya, aku beli pembelian tadi misalnya dasar Rp75.000, aku jual, mestinya aku jual, tapi kan yang ada paham kita merubah niat, bukan membeli, tapi menghurufkan uang dengan barang. Misalnya kita belanja di mall sama jualan, duit banyak sama. Kalau belanja di mall kita yang ada nanti diangkat. Nah jadi kita kadang menukar, sebab bila niat yang membeli, mesti angkat jual beli itu wajib. Jadi aku berniat aja menukar ini barang ini dengan duit Rp500.000 semua belanja di mall tadi. Huruf duit tahun barang barter, huruf duit bukan membeli. Kalau mereka ada paham dengan akad. Sebelah itu pendapat yang dengar dari almarhum Tuan Guru kita, Guru Rasyid, pimpinan Darussalam Mansapura. Jadi kalau orang di sini sekarang mengerti akad, kita belanja di Jawa di mana-mana tuh kan mengerti kan 2-3 hari katanya ada menuntut ilmu. Padahal orang kada boleh dulu berdagang berjualan kan, kecuali dia alim dulu masalah jual beli. Itu dalam syariat Islam. Tapi kan orang penjual ini kada mengerti apa-apa, lalu kita berniat merubahnya bertukar barang dengan huruf lah bahasa bacanya huruf per bawang Rp10.000 setengah kilo, aku buruk kulit 10.000 apa Rp20.000 dengan bawang setengah kilo. Nah itu lagi udah terbang biar halal. Apa boh? Akur kan? Jadi ada ulama yang berpendapat dengan niat merubahnya bukan berbelanja, tapi menukar barang, menukar duit dengan barang. Nah kemudian yang berikutnya lagi, suka mendoakan orang lain. Jadi kita jangan berdoa hanya untuk diri sendiri. Nah, misalnya kita membaca Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah Tuhan kami, jadikanlah Rabbana hab lana min azwajina
apa zuriat kami, suami kami, anak cucu keturunan kami menjadi hamba yang soleh. Rabbana hab lana azwajana wa dzurriyyatina qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata, penenang batin. Wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami dan seluruh keluarga kami menjadi orang yang muttaqin, orang menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Di mana aja menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Itu kehendak kita pula berdoa dalam kaitu berarti mendoakan orang banyak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah itu doa untuk orang banyak. Rabbana atina, itu juga untuk orang banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang mustajab lagi di waktu sujud. Waktu bersujud, tapi jangan mengulas orang doanya. Waktu sujud itu ambil dari Al-Quran, dari hadis. Misalnya jangan Nabi, orang yang berdoa ini nah waktu sujud kabul. Apa doanya misalnya? Banyak doa waktu sujud. Allahumma inna a'udzubika min hammi wal hazan, a'udzubika min ajzil kasal, a'udzubika min al-bukhl wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Hadis Nabi itu. Nah, supaya jangan jadi orang yang jangan jadi orang yang suka-suka cita, jangan jadi orang yang kesal, jangan jadi orang yang dipaksa orang dalam sesuatu perkara. Nah, itu doa-doa yang semuanya itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ajian kita berdoa, ya Allah ya Tuhan kemudahan, tangan berdua di anak itu kayu batal. Tidak boleh menggunakan bahasa gitu. Kalau kita berkata-kata satu kata aja bahasa kita salah, batal lagi kita. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhanku itu sudah batal, sudah sholat kita. Karena itu bukan daripada bagian sholat. Jadi doa-doa perubahan supaya rezeki banyak, baca doa Nabi. Allahumma aghnini bi fadlika amman siwaka bi halalika an haramika. Itu hadis Nabi. Ya Allah, Allahumma aghnini bi fadlika amman siwaka. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang suci, kaya dunia akhirat. Allahumma aghnini bi fadlika, dengan karuniamu yang sangat besar. Allahumma aghnini bi fadlika amman siwaka wa bi halalika an haramika. Nang halal jauh yang lintas yang hindarkan aku daripada yang haram, engkau cukupi rezeki itu. Nah itu doanya. Jadi jangan mengeradau mulas orang. Nah ada juga orang yang kayak itu. Nah nyangka orang tak paham lah. Karena kira-kira menjelaskannya juga ada tuntas. Tujuan Tuhan Guru itu dia berdoa waktu sujud terakhir. Ya Allah, anak ulun itu mudah-mudahan jadi ini jadi itu. Nah bapak anjarnya batal lah. Seapa kita sujud tadi salah kita nih Bapak, ya Allah ya Tuhanku ya itu sudah batal, jadi itu wajib dikata salahnya, wajib dikata dan itu tanggung-tanggung. Ya Allah ya Tuhanku, mudah rezeki nih yang benar dicari dagangan laris manis. Sudah mulai umur kita balik 9 tahun 10 tahun datang haid sampai umur 50 kita kada pernah sholat karena kita berkata-kata walau satu huruf. Nah, walau satu huruf apalagi sampai satu kata. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, nah, waktu mustajab. Ada disebutkan di sini ada waktu mustajab. Pada kalau orang di Mekah di sini sama di hari Arafah 9 Dzulhijjah. Nah, itu orang di Mekah berdoa, kita di sini berdoa juga di hari Arafah. Kemudian di hari Jumat, suatu hari malaikat Jibril datang kepada Nabi, membawa cermin. Malaikat Jibril nih, bawa cermin. Ada titik hitam di tengah cermin itu. Wahai Rasulullah, ya malaikat Jibril, cermin ini perumpamaan hari Jumat yang sangat diberkahi oleh Allah. Satu titik hitam di tengahnya, ini doa mustajab. Jadi untuk hari Jumat kita dianjurkan banyak berdoa kepada Allah Taala. Mulai hari ini mulai jual tadi sampai malam atau Jumat sudah hitungannya mulai jam setelah jam 12 sampai jam 12 malam ini malam Jumat. Mulai jam 12 malam sampai jam 12 siang itu siang Jumat, pagi Jumat, pagi Jumat. Lalu diperpanjang sesudah Zuhur sampai ke maghrib. Nah, itu masih doa-doa mustajab. Dan dirahasiakan kapan waktunya doa mustajab.
Di satu hadis disebutkan Sayyidah Fatimah Al-Zahra Al-Batul bertanya kepada Rasulullah, "Wahai ayahku," kata Fatimah Al-Zahra, "kapan doa di hari Jumat dijabah oleh Allah?" Sesudah asar. Banyak ya berdoa belah sesudah asar. Itu riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidah Fatimah Al-Zahra. Kemudian yang berikutnya lagi pada bulan Ramadan, awas lagi menghadap Ramadan. Kadang hitungan doa apapun dikabulkan oleh Allah mulai hari pertama sampai hari ke-30. Pada waktu bertahajud tengah malam, seorang hamba yang bangun di tengah malam lalu dia sholat tahajud 2 rakaat, pahalanya lebih besar daripada orang yang sholat di hadapan Ka'bah Baitullah. Padahal tidak ada tempat yang paling mustajab, yang paling banyak pahalanya terkabulnya doa kecuali di Mekah. Kita berdoa satu doa Allah menggandakan 100.000 kali berdoa. 100.000. Kalau di Madinah 1.000 kali. Kalau kita di sini kita malam sholatnya cuma 2 rakaat aja, pahalanya dan ijabahnya doa itu lebih cepat daripada orang berdoa di hadapan Ka'bah. Dan malam kau bangunan bertahajud pulang-pulang, aku mikirkan pusingnya malah bertanya pusing. Ada pangan nyamannya bangun tengah malam, betul apa betul bu? Macam-macam alasan aku mah ya benar. Macam-macam alasan. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa tengah malam itu doa mustajab, kita insya Allah akan berupaya bangun berdoa. Nah kemudian selain daripada sujud, waktu sujud tidak bisa tadi, tatkala turunnya hujan. Kita kadang-kadang hujan harinya, padahal saat turun hujan itu berdoa. Begitu turun hujan, Allahumma arina wajhaka bika ya qazatan rabbana. Ya Allah beri kami mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca dulu doa turunnya, Allahumma sayyiban Nabi, ya Allah jadikan hujan ini membawa manfaat bagi seluruh kaum muslimat. Allahumma sayyiban Nabi, hanya baca doa karena kita lagi pas hujan turun. Kemudian antara azan dan iqamah, itu orang azan, antara azan dan iqamah itu doa dijabah. Kemudian yang berikutnya lagi, tatkala di zaman bahari, tatkala terjadinya peperangan, waktu terjadi peperangan itu berdoa kabur. Karena peperangan tadi membela agama Allah. Kemudian dianjurkan pula dalam beberapa hadis memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga menjadi penyebab terkabulnya doa. Ujar Nabi man asrat alaihi hajah, siapa yang banyak isi hajat, maka banyak badan tadi belah hitungan. Siapa yang ingin hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, falyuksir minas sholati alayya, hendaklah orang itu banyak bersalawat dan salam kepada fa innahu tuqshiful humum. Orang yang banyak bersalawat dan salam akan dihilangkan duka citanya. Amin. Tuqshiful humum, fa innahu tuqshiful humum wal qurbat, diberikan jalan keluar dari berbagai macam kesempitan itu. Banyak baik yang tadi ulang ditulis salam hari dan tulisannya keperluan ibadah kita, jeritan hati kita dan curhatnya kita kepada Allah, bersalawat dan salam. Tuqshiful humum, Allah akan menghilangkan luka citanya. Wal qurbat, dan dihilangkan pula oleh Allah kesusahan, diberikan jalan keluar dari berbagai macam kesempitan itu. Wa tuqsirul arzaq, Nabi nang berucap nih, Nabi nang menjanjikan tuqsirul arzaq, Allah akan memberikan kepadanya rezeki yang banyak. Mau kamu rezeki banyak? Mau banyak, dibanyakan rezeki halal. Wa tuqsirul arzaq, Allah akan beri kepada orang yang banyak bersolat dan salam kepada Nabi, rezekinya dibanyakin. Amin. Wa taqdiyal hawaij, seluruh doa-doanya akan diperkenankan oleh Allah. Hawaij itu doa-doa, karena itu wa taqdiyal hawaij, seluruh doa-doanya akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Sayyidina Ka'ab datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ulun malam ini nak salawat untuk
engkau. Aku akan membaca salat sepertiga malam. Satu malam aja. Ada tiap malam nggak ada apa-apa. Malam ini aku hendak bersalawat kepadamu sepertiga dari waktu malam. Ujar Nabi, kalau engkau tambahi lagi lebih hebat. Kalau itu ujar radhiyallahu anhu, aku akan membaca salat malam ini setengah malam. Baca salat saja dia. Kalau engkau tambahkan lagi nanti akan lebih baik. Kalau begitu seperempat. Kalau engkau tambahkan lagi nanti akan lebih baik bagimu. Semalaman ulun malam ini aja, nah malam besok itu kan janjian malam ini semalaman ulun baca salawat kepadamu. Kalau demikian Allah kabulkan semua hajat-hajatmu. Amin ya Rabbal. Aturannya kita nih ada satu malam nang kada gorengan tapi siang goreng, kalau goreng malam karena naik darah tinggi. Bisa umat gawat. Aturannya nih ada satu malam kita nih buat siangnya istirahat goreng untuk satu malam membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Watak yang hawain semua hajat-hajatnya ujar Nabi akan dikabulkan oleh Allah SWT. Di mana lagi waktu doa dijabah di dekat makam ujar Nabi, di dekat kuburku. Siapa ujar Nabi yang bersalat dan salam kepadaku di dekat kuburku, ini mesti ke Madinah dan ke Madinah pula berataan. Yang belum pernah dan ke Madinah. Mesti kita kalau yang awal tuh ada awal kamu ke Raudhah tuh tiap hari buat. Hari ini ada tasrih izin masuk Raudhah. Nah, jadi Raudhah itu satu kapling tanah di samping makam Rasulullah, lebarnya 15 meter, panjangnya 22,5 meter. Inilah ujar Nabi, Raudhah min riyadil jannah, taman surga, satu kapling tanah yang dibawa ke dunia yang akan menjadi taman surga. Dan Raudhah itu akan masuk surga kecuali orang yang pernah masuk ke dalam masuk bersama. Amin ya Rabbal. Siapa yang memasuki tanah Raudhah tadi yang 15 kali 22 setengah di samping makam Rasulullah tadi, lalu misalnya ujar para ulama orang tuh masuk Raudhah lalu bersumpah, bu jadinya di mana nih? Ya Ibu Hikmah telepon ulang saya. Wallah, aku lagi di surga. Bu jangan bercanda, jadi Ibu Hikmah. Kan bercanda, bujuran. Wallah, aku lagi di surga. Aku lagi di Raudhah dan itu benar adanya. Namun kita bersumpah, padahal kita di Banjar sini, padahal aku lagi di taman surga. Lalu kita wajib bayar kifarah sumpah, memberi makan 20 orang fakir miskin, berdusta. Nah, itu pun tidak boleh. Terkutuk ya Nabi orang yang menggunakan nama Allah untuk sesuatu kepentingan dunia. Nah, jadi orang yang berada di Raudhah itu pas saat itu dia benar-benar berada di bagian daripada taman surga. Mimbarmu ini ya Nabi berada berada di depan surga, pintu surga. Nah, jadi Nabi itu dapat satu surga yang khususnya buat Nabi kita di Jannatul Firdaus, dan itu tadi bagian daripada taman surga. Nah, ke Madinah. Nah, jadi kalau orang ke Madinah, lalunya berdoa. Merasa ulang kalau kita di Madinah di Raudhah itu yang paling utama kita baca burdah. Karena ulama mengatakan siapa yang baca burdah 1 kali sama dengan menghatamkan dalail 3 kali. Nah, itu tadi burdah dibaca. Kalau masuk Raudhah atau masuk Masjid Nabawi itu burdah dibaca. Apalagi mau tahu dalail sampai khatam. Habib pengarang Maulid Subturan, Habib Khalid Sahibul Maulid 7 kali khatam baca dalail di dekat makam Nabi Rasulullah keluar dari makam. Sallu ala Nabi Muhammad. Dalail dibawa kalau orang lagi pulang umrah itu. Jadi bersalawat dan salam kepada Rasulullah di dekat makam beliau itu bagian daripada tempat dikabulkan. Kemudian ibu-ibu yang muliakan, ini aja dulu, mudah-mudahan sedikit ini besar manfaatnya buat kita semua, dan mudah-mudahan segala doa dan hajat-hajat kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, amal baik Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan belum kabul hajat barangkali kabul. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.